Indosiar sebut Indonesia bakal lolos Piala Dunia 2026 karena punya 20 pemain kelas atas Eropa. Calvin Verdong bertekad bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Target lolos 14 besar, tapi kalah 3-1 di laga uji coba melawan Arab Saudi. Emil Audero ngebut ingin membela timnas Indonesia. Pemain Liga Inggris tolak timnas Suriname demi ingin membela timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Indosiar sebut Indonesia bakal lolos Piala Dunia 2026 karena punya 20 pemain kelas atas Eropa. Ya, Philip Indosiar tiba-tiba memberikan pendapatnya tentang perbandingan skuad Indonesia dan mantan timnya timnas Vietnam yang beberapa waktu lalu menjadi tim yang ia tangani. Ia menilai Vietnam hanya memiliki 2 pemain yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Saya pikir tim yang kuat harus memiliki individu yang baik. Para pemain harus memenuhi kriteria kebugaran fisik, teknik, dan pola pikir bermain. Di tim Vietnam hanya ada 2 orang yang memenuhi. Pemain teratas adalah Hoang Duc dan Bui Hoang Vietnam. Saya rasa mereka punya kemampuan bermain sepak bola top Eropa. Namun sayangnya, timnas Vietnam sudah tidak punya pemain di level itu, ujarnya. Ya, sebaliknya, Indosiar menilai timnas Indonesia memiliki sederet pemain kelas atas. Bahkan ia memprediksi Indonesia akan merajai ASEAN ke depannya. Sebaliknya, timnas Indonesia mempunyai pemain kelas atas sebanyak 20 orang. Jika kita mempunyai 20 Hoang Duc atau Vietnam, timnas Vietnam pasti bisa berpartisipasi di Piala Dunia, ujar mantan pelatih timnas Vietnam tersebut. Ya, pelatih Prancis tersebut memuji kualitas anak asuhan Sintayong. Indosiar menegaskan Indonesia memiliki 20 pemain yang mempunyai kualitas Eropa di tubuh timnas Indonesia. Bahkan ia mengungkapkan jika Vietnam memiliki 20 pemain kelas Eropa seperti Indonesia, yang menyebutkan bisa membawa Vietnam lolos ke Piala Dunia. Namun sayangnya, Vietnam hanya memiliki 2 pemain saja yang memiliki kualitas di atas rata-rata, dan itulah mengapa Vietnam kalah 3-0 di kandang sendiri. Calvin Verdong bertekad bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Ya, calon pemain naturalisasi Indonesia Calvin Verdong berharap dirinya mampu membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ia juga menyebut timnas Indonesia sekarang sedang berkembang pesat di tangan pelatih Sintayong. Sepak bola Indonesia semakin berkembang. Mereka masih pada jalur untuk menuju Piala Dunia 2026. Itu seperti yang mereka alami. Bayangkan jika mereka berhasil, tiba-tiba saja di Piala Dunia. Tak ada satu orang pun membayangkan itu, ujar Verdong. Sementara itu, Calvin Verdong juga disiapkan oleh pelatih Sintayong untuk menghadapi timnas Irak nanti. Pelatih Korea Selatan itu berharap proses Calvin Verdong bisa selesai sebelum bulan Juni nanti. Hier hadden we een meter of 5,5 staan. Verdonk, ja, zo'n week is het. Sterke doet deze. Target lolos 4 besar, tapi kalah 3-1 di laga uji coba melawan Arab Saudi. Meski kurang puas dengan hasil akhir, Sintayong mengatakan laga tersebut memang hanya dijadikan untuk melihat kondisi pemain. Pastinya tidak puas ya, tapi dengan pergantian pemain, hampir semua dimainkan di babak pertama dan kedua untuk cek kondisi para pemain, dan secara isi pertandingan tidak terlalu jelek. Kan memang hanya cek kondisi para pemain saja, apalagi ada pergantian semua pemain. Memang ada masalah di lini belakang, karena ada beberapa pemain yang tidak bisa bergabung juga. Jadi itu yang sedang dipikirkan, bagaimana antisipasi lini belakang, ujar Sintayong. Ya, kekalahan 1-3 atas timnas Arab Saudi menurut Sintayong itu tidak masalah, karena dirinya sedang bereksperimen dan menguji fisik para pemain Indonesia. Jadi Sintayong berharap kepada netizen Indonesia untuk tidak terlalu khawatir soal kekalahan 1-3 tersebut. 오늘 베트남하고 경기는 우리가 많이 따르고 약간 좀 Emil Audero berubah pikiran, beri kode keras kepada PSSI untuk segera diproses. Ya, kiper Inter Milan Emil Audero beri kode ingin membela timnas Indonesia, apakah akan dinaturalisasi oleh PSSI. Ya, jarang-jarang Emil Audero memasang bendera Indonesia di bio Instagramnya. Jelas ini adalah kode keras kepada PSSI. Melihat postingan terbaru Emil Mulyadi juga memperlihatkan dia seperti ingin dihubungi kembali oleh Erick Thohir.
Ia memegang sepatunya seperti menggenggam handphone. Ya, indikasinya dilihat dari bio Instagram Emil Audero yang telah mencantumkan emoji bendera Italia dan Indonesia. Emil Audero mempunyai darah Indonesia dari ayahnya. Kiper Inter Milan tersebut tercatat lahir di Nusa Tenggara Barat, Mataram. Namun, meski begitu, Sintayong rupanya belum melirik kiper Inter Milan tersebut. Ya, sebelumnya PSSI sedang mengurus proses naturalisasi dari kiper FC Dallas, Martin Paes. Akan tetapi, proses naturalisasinya kini terganjal masalah. Paes ternyata sempat membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Berdasarkan aturan FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Ya, namun dibalik itu, sebagian supporter menyambut baik hal tersebut dan berharap Emil benar-benar bisa membela timnas Indonesia. Namun tidak sedikit netizen yang menolak jika Emil Audero membela Indonesia. Alasannya karena Emil pernah menolak membela Garuda. Tak hanya itu, netizen sempat dibikin geram oleh pernyataan ayah Emil Audero, Edi Mulyadi, yang menyebut anaknya lebih baik tidak bermain untuk timnas Indonesia. Tapi bener nggak dia mau ke Indonesia, mau bela timnas? Mimpi kali. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Gak usah lah. Apa sih penghargaannya di sini? Tapi katanya saingannya Donnarumma apa kayak gitu-gitu berat. Terus katanya Emil di generasi yang salah. Ya itu kan bahasanya mediasi ini. Iya sih. Mediasi ini kan mau nulis kayak apa aja silahkan. Enggak lah, kemungkinan itu enggak. Kemungkinan nggak bela timnas Indonesia kan? Terlalu rugi lah. Iyalah rugi banget. Menolak panggilan Suriname demi membela Indonesia. Ya, saat ini sedang heboh di kalangan pecinta sepak bola di tanah air, di mana gelandang keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di Liga Inggris bersama Crystal Palace, Jairo Riedewald, dikabarkan telah menolak tawaran timnas Suriname karena ingin memperkuat timnas Indonesia. Ya, kabar ini disampaikan oleh seorang warga negara Suriname yang diketahui memiliki darah keturunan Jawa bernama Istiharto, kemudian menulisnya di media sosial. Dia menulis, Riedewald tampaknya sudah menolak tawaran untuk bermain bersama timnas Suriname. Alasannya, pemain kelahiran Belanda Suriname Indonesia itu lebih tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia yang juga mengincarnya. Ya, dalam beberapa bulan terakhir, nama Jairo Riedewald muncul sebagai pemain yang berpotensi menjadi WNI. Jairo Riedewald ditanya apakah bersedia memperkuat timnas Indonesia. Jairo Riedewald mengaku antusias jika mendapat kesempatan membela timnas Indonesia. Ya, mantan anggota EXO PSSI yang dulunya sering mengurusi proses naturalisasi pemain keturunan, yaitu Hassani Abdul Ghani, juga angkat bicara. Ia mengaku dihubungi salah satu seorang kerabat Jairo Riedewald yang berasal dari Manado. Kerabat Riedewald itu mengatakan bahwa Jairo bersedia ingin membela timnas Indonesia. Yang menarik dinantikan, apakah Jairo Riedewald bisa dinaturalisasi menjadi WNI atau tidak. Jika berhasil menjadi WNI, kehadiran Jairo Riedewald di lini tengah timnas Indonesia sangatlah dinantikan. Gelandang 27 tahun itu bukanlah pesepak bola sembarangan. Sejak 2017, gelandang berambut keribo ini mentas di kasta tertinggi Liga Inggris bersama Crystal Palace. Aparece Messi, gol.